Selamat datang untuk Bapak, Ibu, teman-teman, para peserta di webinar nomor 6 dalam bagian rangkaian nih persiapan dari LPB 2024. Selamat malam, salam kenal semuanya, selamat datang. Oke. Nah, kita akan memulai, tapi sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Marcella. Saya akan jadi host untuk webinar malam hari ini. Saya dari Center of Young Scientist. Nah, aku mau mengajak semua teman-teman yang ada di sini, meskipun kita online, jangan sampai menjadi hambatan kita untuk tetap terkoneksi satu sama lain ya. Kalau bisa di-on-kan kameranya, silahkan di-on-kan. Seperti Ibu Evaria ini sudah on, jadi speakernya nanti yang berbicara juga merasa didengarkan, terkoneksi ya, nggak seperti ngomong sama nama ya. Apalagi yang profilnya itu nggak ada, jadi cuma nama doang. Jadi aku mau mengajak untuk teman-teman yang ada di sini yang udah hadir, silahkan di-on-kan kameranya, nggak perlu dirapihin dulu belakangnya, virtual backgroundnya nggak mesti bagus-bagus, nggak apa-apa, yang penting wajahnya terlihat, sehingga speaker kita hari ini pun, malam hari ini juga semangat saat kita membagikan ilmunya nanti ya. Oke, nah kalau dipancing pakai on cam masih aku malu, nah, silahkan kolom chatnya juga dibuka ya. Jadi di sini tuh kita ada kolom chat, ada reaction. Nah, kita bisa menggunakan fitur-fitur Zoom ini secara maksimal untuk kita tetap bisa saling mengapresiasi satu sama lain, saling sapa juga. Jadi silakan di kolom chat, silakan dibuka semua, kita saling menyapa satu sama lain, boleh memperkenalkan dirinya juga dari kota mana, supaya rame ya, supaya kita nggak diem-dieman kayak musuhan ya. Nah, silahkan, aku mau cek dulu di kolom chat nih sambil menunggu untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Nah, kayak Anya atau hello, iya dong, meskipun online, kita jangan diem-dieman. Kan kita tetap terkoneksi ya, meskipun kita nggak ketemu secara langsung. Halo semuanya, iya boleh dong yang lain ini kayaknya ada 45-an orang yang ada di sini. Silahkan kita ramaikan chatboxnya sebelum kita mulai, biar Bu Monika di sini semangat, nanti juga speaker kita malam ini semangat juga. Asik. Terima kasih loh sudah partisipasi memenuhi chatboxnya. Kalau chatbox sudah, aku mengundang lagi pakai tombol reaction. Yang ada di bawah, tombol reactionnya silahkan diklik. Boleh kasih emoticon apa aja, aku mau kasih jempol aja kayak gini. Oke, coba. Nah, kan rame gitu ya. Nanti selama kita mulai materinya, mau ada apresiasi, mau ada catatan-catatan, pesan-pesan, komen-komen yang positif di kolom chat, silahkan. Mau kasih reaction jempol betul sekali, silahkan. Supaya kita saling terkoneksi ya, ada feedbacknya gitu. Jadi nggak hanya ngomong satu arah aja gitu. Dan tentu aja kita nanti ada kuis juga, mau bagi-bagi hadiah juga, tanya jawab juga, kita foto bareng juga. Kita akan capture momen kita meskipun cuma 1 jam di malam hari ini, kita akan nikmati sama-sama secara maksimal. Nah, langsung aja kalau gitu, supaya nggak panjang lebar, aku akan mengundang langsung aja Direktur dari CYS, ada Ibu Monika Raharti untuk membuka webinar kita malam hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih Kak Ella, Marcella yang segar selalu ya. Dan selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Saya juga ingin menyapa Ibu Dian Wisnuwardani sebagai uh, narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Ibu Dian. Dan tentu saja anak-anakku sekalian yang selalu setia pada webinar-webinar rangkaian tahun ini, juga Bapak Ibu guru yang juga setia menemani anak-anaknya dalam belajar bersama membangun riset yang baik. Dan seperti tadi dikatakan oleh Kak Ella bahwa rangkaian webinar ini memang sengaja disiapkan untuk menghadapi lomba peneliti belia tahun 2000 putaran tahun 2024. Tapi tentu saja bukan hanya itu. Siapa saja boleh belajar bersama kami dan untuk keperluan apapun. Biasanya juga ada mahasiswa di sini, ada dosen di sini yang kita belajar sama-sama dan nanti kita berdiskusi bersama-sama di sini. Baik, pada malam hari ini giliran bidang psikologi. Kita punya narasumber yang luar biasa yang saya sangat berterima kasih kepada narasumber karena telah bersedia meluangkan waktunya yang luar biasa sibuk ya dengan kesibukan rutin yang luar biasa sebagai dosen, peneliti dan pemerhati psikologi. Terima kasih banyak Bu Dian.
Dan tentunya teman-teman semua jangan sia-siakan kesempatan ini ya, karena sekarang ada ahlinya. Jadi manfaatkanlah jika kalian ada pertanyaan, ada hal yang mengganjal, mungkin ada yang sudah mulai membuat riset, silahkan ditanyakan di sini. Atau yang baru mulai pun dan masih bingung, ya silahkan ditanyakan bagaimana nih caranya pada narasumber kita malam hari ini. Baik, saya kira itu saja. Saya ingin mengucapkan selamat mengikuti webinar ini semuanya. Semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Kak Ella. Terima Terima kasih Ibu kasih. Monica. Boleh kita kasih reactionnya untuk Ibu Monica dong? Iya, biar kita warnai. Kita kasih teplokan. Iya, ye. Wah, happy. Terima Layarnya rame. kasih. Yes. Oke. Oke, nah webinar kali ini bidangnya adalah sosial. Maksudnya psikologi yang masuk dari social science ya. Nah, kayaknya beberapa tahun terakhir ini social science tuh jadi favorit ya setiap kali ada kompetisi social science secara jumlah pendaftar semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Salah satunya ada bidang psikologi yang mau mengeksplor penelitian di bidang itu. Nah, ini saatnya kita sudah hadirkan narasumber yang sangat-sangat mumpuni, keren banget. It's my privilege to present her. Izinkan aku, nanti Bu Monica juga akan bantu, akan share CV-nya ya. Uh, Narasumber kita malam hari ini adalah Ibu Dian Wisnuwardani, MPSI psikolog. Profesinya adalah sebagai psikolog dan pendidik. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini yang ikutan LPB 2023 atau ngikutin, Ibu Dian ini juga adalah salah satu juri dari Lomba Peneliti Belia 2023 yang bidangnya psikologi. Dan memang yang membantu untuk menyeleksi lomba-lomba untuk yang ikutan lomba-lomba internasional. Jadi, coba nggak usah dipertanyakan lagi untuk kapasitasnya ya. Nah, kalau Ibu Dian kesibukannya saat ini adalah beliau merupakan dosen tetap Fakultas Psikologi di UI ya, Universitas Indonesia, yang pastinya universitas favorit semua wah, masyarakat Indonesia. Nah, jadi keren banget. Dan Ibu Dian juga adalah pendamping psikologis untuk atlet. Bisa dilihat nanti kalau di ada sharing CV-nya. Pendamping psikologi atlet Arema FC Malang, ice skating DKI Jakarta, atlet SEA Games 2022 Vietnam. Jadi banyak sebenarnya ini di CV-nya ya. Jadi memang sebagai profesinya juga sebagai psikolog. Nah, kalau yang mau tahu lebih dalam tentang Ibu Dian ada channel YouTube juga, The Love Psychologist. Nanti aku bantu ketik atau Ibu Dian boleh bantu ketik juga di kolom chat tulisannya seperti apa, karena ini kan belum muncul ya CV-nya. Jadi bisa ikutin konten-konten yang di sana, menjadi bermanfaat, belajar lagi buat kita semua The Love Psychologist. Tanpa panjang lebar, aku akan langsung saja mengundang narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Dian Wisnuwardani. Silakan Ibu. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak Ella, terima kasih Bu Monica. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman nih. Wah, hebat sekali ya. Udah malam seperti ini masih rajin, masih mau belajar. Itu saya senang sekali bisa berbagi sama teman-teman semua. Nah, topik hari ini memang dibuat luar biasa ya. Karena biasanya kalau malam Jumat tuh luar biasa gitu ya. Nah, topiknya adalah ada apa dengan cinta. Tentunya sudah sering dibahas, bahkan ada film-filmnya. Tapi eh, yang akan kita bahas sebetulnya adalah ada apa dengan psikologi dan kita sebagai manusia yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya posisinya sedang ada di kantin sejiwa, kantin di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Nah, ini kantin tempatnya anak Gen Z bergaul biasanya. Nanti kalau ada yang mau sekolah di Fakultas Psikologi UI, nanti jangan lupa sapa-sapa saya. Saya juga suka tanda kutip nongkrong sama teman-teman mahasiswa di kantin sejiwa ini ya. Oke, saya akan langsung share screen. Sampai kita boleh dari awal dulu ya, sebentar. Nah, sudah terlihat belum ini teman-teman? Sudah ya. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang tahun lalu pernah ketemu saya gitu ya di kegiatan peneliti lomba peneliti belia ya tahun 2023. Nah, semoga nggak bosan yang lihat aku ya. Ya, saya mau tanya nih, siapa yang udah nonton Ada Apa Dengan Cinta? Saya nonton berkali-kali. Itu Bu Monika juga nonton. Bahkan dulu zaman tahun itu kan masih pakai DVD ya.
Nah, DVD-nya saya juga punya, CD-nya saya punya gitu. Nah, kebetulan memang kalau kita bicara cinta tuh sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, teman-teman ya. Dan menjadikan kita jadi bertanya-tanya, sebetulnya apa itu cinta? Mengapa ya cinta itu menarik untuk dibahas gitu ya? Coba saya mau denger deh, eh, mungkin dengar jadi berisik gitu ya. Mungkin tulis di chat. Kira-kira kalau saya tanya cinta itu apa sih? Nah, boleh nggak nih adik-adik nih dari generasi Z gitu ya, menuliskan di chat. Atau ibu guru, bapak guru juga boleh. Saya lihat ini ada bapak ibu guru yang tentunya yang mendidik anak-anak kita ya, hadir juga di webinar ini. Boleh tulis di chat. Nah, karena biasanya kalau ngomongin cinta itu rame. Makanya kita tuh kalau bikin webinar, kita coba eh, bahasnya berkaitan sama yang namanya love-love, cinta-cinta gitu ya. Sarangeo, gini ya sarangeo. Kalau zaman kita dulu begini ya Bu Monika ya. Sekarang anak-anak udah begini gitu ya. Nah, nah cinta itu menarik buat dibahas teman-teman ya. Dan mau menjadikan kita jadi bertanya-tanya, kenapa sih cinta itu ada gitu ya dan sebagainya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara penelitian itu juga kita bahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan eh, apa sih yang terjadi dengan kehidupan di sekitar kita. Seperti kita bertanya-tanya tentang apa itu cinta. Nah, tapi kita sekarang akan bahas tentang psikologi. Nah, psikologi itu berasal dari bahasa Yunani. Walaupun eh, psikologi, nah itu kalau orang Belanda bilang tuh psikologi, hi-nya pakai hi gitu ya. Itu orang Belanda yang menciptakan kata-kata itu dan kita kan dulu dijajah Barat cukup lama ya. Untungnya udah merdeka kita ya, amin. Nah, jadi kita taunya itu. Jadi ilmu yang bicara tentang jiwa, tentang perilaku manusia ya. Nah, tapi nggak cuma bicara soal kejiwaan. Kalau adik-adik mungkin pernah dengar, wah kalau belajar psikologi, berarti bisa tahu dong, saya ini orangnya seperti apa gitu ya. Enggak, psikologi itu bukan cenayang adik-adik. Saya sebagai psikolog bukan orang yang bisa menerawang gitu ya. Kan bahaya dong kalau saya bisa menerawang. Tiap kali ketemu orang, orang pada lari semua, pada takut, takut dibaca. Nah, kita bicara ilmu psikologi itu bukan ilmu penerawang, tapi ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia ya. Dan peneliti pertama di dalam psikologi itu bernama Wilhelm Wundt tahun 1879. Saya aja belum lahir nih. Mungkin di sini kalau saya boleh sebutkan Ibu Evaria gitu ya. Ada teman-teman yang lain, ada Dekeja gitu ya. Ada Nisa dan ada teman-teman yang lain di sini. Mungkin lahirnya juga tahun 2000-an jangan-jangan ya. Betul nggak Keja? Ya, ini pasti anak-anak Gen Z, ada Sabrina, Erlin. Wah, rame banget nih ya. Ada Bu Guru Teresia Trias dan sebagainya. Nah, menariknya, penelitian pertama itu dilakukan di Leipzig, Jerman. Jadi, ilmu kita ini memang berkembang ya melalui studi-studi yang sifatnya adalah melihat perilaku manusia melalui studi eksperimen gitu ya. Bukan manusia dijadikan bahan eksperimen gitu ya, tapi lebih kepada di masa itu, studi yang bisa berkembang adalah studi tentang mempelajari manusia dengan studi eksperimental. Jadi, kalau dalam psikologi itu biasanya gini, ada orang diberikan musik, dengerin musik, terus dikasih soal, soalnya matematika. Gitu. Musiknya musik yang membuat rileks. Kira-kira soal matematika selesai nggak dia mengerjakan ada 20 soal. Ya. Nah, lalu ada kelompok lain diteliti, diberikan musiknya dangdut. Diberikan soal yang sama, 20 soal. Nah, mau dilihat nih, efek perbedaan musik pada kecepatan dan ketepatan menyelesaikan soal matematika dalam 1 jam. Oh, ternyata musik dangdut itu lebih pas untuk anak-anak Indonesia. Terutama anak-anak Indonesia yang mendengarkan lagu dangdut. Saya ngomong lagu dangdut kayak nggak musim ya. Harusnya lagu Korea ya. Lagu Korea gitu. Nah, itu bisa diteliti adik-adik. Nah, itu dulu diteliti oleh Wilhelm Wundt dengan studi-studi eksperimen. Gitu ya. Nah, jadi menarik sekali. Kita bahkan bisa melihat perubahan perilaku manusia setelah dia mendengarkan musik, setelah dia makan misalnya, setelah dia mandi, atau setelah dia misalnya nonton drama Korea berseri-seri. Nah, itu adalah penelitian-penelitian yang berkaitan dengan eksperimen. Nah, karena apa?
Karena psikologi itu selalu bertanya-tanya. Dibilangnya atribusi. Nah, tapi kita nggak usah pakai bicara dengan bahasa-bahasa anak kuliahan ya, bahasa kekinian lah. Kita pengen tahu kenapa lo gitu sama gue. Kenapa lo bisa sebel sama gue? Kenapa lo bisa senang sama gue? Nah, itu adalah mempelajari perilaku-perilaku yang bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari dan kita berusaha menanyakan mengapa itu bisa terjadi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara ilmu psikologi adalah mempelajari perilaku manusia, mengapa itu terjadi, bagaimana caranya, gitu ya. Dan kemudian juga bagaimana kita bisa mengatasi perilaku-perilaku yang mungkin menyimpang. Misalnya kondisi-kondisi bullying sekitar kita, ya. Atau yang sekarang lagi udah menjadi perilaku yang dibilangnya semuanya sama. Lebih takut kehilangan handphone atau akun Instagramnya kenapa-kenapa atau akun TikToknya yang tiba-tiba hilang di handphone daripada kehilangan harga diri. Saya bercandanya gitu sama mahasiswa saya. Kalian lebih takut mana? Oh, kita lebih takut kehilangan akun-akun yang ada di media sosial kita, Mbak, gitu. Di hack itu wah kita bisa kalang kabut. Tapi kalau diri pasti nggak hilang lama. Nah itu udah berbalik gitu ya. Kalau dulu zaman kita bercandanya seperti ini, lebih takut kehilangan dompet apa kehilangan handphone? Lebih takut kehilangan handphone. Kalau anak sekarang bukan handphonenya, akunnya. Dan lebih takut ketika sedikit orang yang nge-love atau nge-like. Rasanya kayak dunia runtuh dan sebagainya. Nah, itu bisa dipelajari dalam ilmu psikologi. Kenapa banyaknya orang yang nge-love dan nge-like itu membuat kita menjadi nyaman dan tidak nyaman dalam hidup ini. Gitu. Nah, itu memang pergeseran tentang kehidupan yang terjadi dari generasi Y, generasi X, ya, sampai milenial dan Gen Z, dan sekarang menuju ke generasi Alpha. Nah, ini tadi psikologi dan kita. Apa sih, ada apa dengan psikologi dan kita? Kita nggak bisa lepas gitu ya. Makanya sekarang banyak orang yang datang ke psikolog. Gitu ya. Karena pengen sebetulnya berusaha memperbaiki apa yang terjadi pada dirinya. Kenapa saya seperti ini? Apa yang terjadi pada diri saya ya? Kenapa pasangan saya kok marah-marah terus? Atau kok terlalu mencintai saya? Kenapa ibu saya begini, bapak saya begini, teman saya? Jadi sebetulnya pada dasarnya kita nih sebagai manusia berusaha untuk bertahan hidup, beradaptasi, kemudian berusaha untuk mencari sesuatu sehingga bermakna dalam hidup ini. Ya, kalau saya boleh mengutip ada tokoh atau aliran-aliran dalam bidang psikologi, eksistensialisme. Nah, psikologi itu kita itu adalah anaknya dari filsafat. Makanya kalau di UI itu ya, fakultas filsafat itu di sebelah fakultas psikologi. Jadi kalau kita merasa kehilangan ibu, segeralah ke tempat fakultas di filsafat itu. Kita bertanya-tanya dengan orang-orang di fakultas filsafat ya atau fisip. Nah, jadi keseharian kita dan pergeseran terjadi, bagaimana media sosial itu berefek dalam kehidupan, itu juga bisa membuat kita jadi bertanya-tanya lagi, kita sebenarnya hidupnya di mana? Hidup di dalam kehidupan nyata ini atau seperti saat ini kita sekarang hidup di dalam layar kaca. Sepertinya kita ngobrol dalam layar kaca, kita ketemu. Tapi ternyata itu hanya sebatas sampai di mungkin bahu kita. Orang nggak bisa lihat kita bawahnya mungkin pakai sandal jepit, mungkin pakai sarung. Oh, mungkin saya pakai celana pendek atau celana panjang ya. Kita nggak tahu. Nah, itu jadi apa di balik kita ini dengan psikologi. Nah, itu yang berusaha kan kita jawab dengan riset-riset di bidang psikologi. Dan mengapa perlu melakukan riset? Tentunya dalam psikologi itu risetnya bisa macam-macam ya. Kenapa perlu melakukan riset? Ya karena kita terlalu banyak bertanya sebagai manusia ini. Too much stalking nggak sih gitu ya? Too much stalking nggak apa-apa. Too much stalking itu yang nggak boleh ya. Tapi ternyata sekarang dulu itu stalking itu menjadi perilaku ya 5 tahun lalu di saat COVID ya dibahas tahun 2020. Stalking itu menjadi perilaku yang dikatakan menyimpang. Tapi sekarang kita tidak bisa membendung bahwa stalking itu hal yang sudah menjadi bukan luar biasa tapi hal yang biasa. Kenapa? Karena kalau kita mau kenalan, kita searching dulu LinkedIn-nya, dia ada YouTube tidak, Instagram-nya, Line-nya mungkin, cari pokoknya. Oh ada, wujudnya ada, bentuknya ada gitu. Nah berarti dia orangnya ada.
Nah, itulah terjadi pergeseran. Kita mau lihat kenapa itu bisa terjadi dan sebagainya. Karena kita sebagai manusia nggak bisa lepas dari proses-proses, ya. Eh, Adik-adik pasti di sini nih hebat banget nih. Ada Radit dari SMP Pangudi Luhur, satu Yogyakarta loh, datang sampai ke rumah saya di Bekasi. Udah sampai kamu di sini gitu ya. Dulu kita perlu naik kereta ya, perlu naik pesawat. Sekarang kita ketemu di Zoom aja udah sampai. Manusia itu tidak lepas dari proses. Jadi kita kan berpikir ya, berpikir gimana caranya besok sekolah nggak bosan gitu ya. Atau bapak bu guru berpikir bagaimana caranya saya ngajar anak-anak itu juga nggak nguap di depan saya. Mereka antusias, mereka mau cerita, mau ketemu sama saya, mau belajar. Nah, itulah adalah proses-proses yang kita pelajari dalam psikologi. Berpikir apa, emosinya bagaimana gitu ya. Apakah dia tersenyum? Apakah senyumnya palsu? Apakah senyumnya tidak palsu gitu ya. Kemudian dan itu berefek dengan perilaku-perilaku yang muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada yang tulis di chat juga. Lebih takut Instagramnya dihack ya atau segala sosial medianya ya seperti dia Dim ini menuliskan di chat atau juga lebih takut itu daripada mungkin hari ini nggak makan gitu. Jadi kebutuhan dasar, kalau bicara teori psikologi Maslow, dulu kebutuhannya itu adalah makan, minum, kemudian bisa tidur dengan nyaman itu enggak. Makan, minum itu adalah setelah kita bisa cek di sosmed. Betul enggak? Mari kita tanya di sini semua sekarang teman-teman. Siapa yang nggak punya sosial media? Pasti paling nggak satu akun. Saya aja Instagramnya ada 3. Gitu. Tapi nggak ada yang di hide, orang bisa lihat semua. Gitu ya. Tapi yang lain mungkin juga gitu. Kayak misalnya main game gitu ya. Kenapa perilaku main game ini begitu getol anak-anak? Karena mereka seperti berselancar di dunia maya. Mereka punya identitas baru. Namanya saja sudah bisa dirubah-rubah. Dan ini bisa membuat kita sebagai eh, orang-orang di bidang psikologi dan peneliti-peneliti belia seperti ada di sini, bukan peneliti berusia seperti saya ya, itu bertanya-tanya, ada apa ini sebenarnya pemikiran mereka? Kenapa mereka begitu enjoy dengan eh, main apa itu permainannya kalau di mainnya apa tuh Radit namanya kalau main gitu main game itu namanya apa? Pokoknya gitulah ya, anak saya kan 12 tahun gitu ya. Kalau udah main ya ampun seru banget gitu ya. Oh, atau mabar gitu ya, main bareng gitu ya, bener banget. Atau nama permainannya apa sih macem-macem lah, pokoknya e-sport gitu ya. Alih-alih e-sport sebetulnya mati matanya kacamata tebel semua, gitu ya. Eh, Anak SD kacamata udah ada yang minus, udah ada yang silinder, ya Allah gitu kan. Jadi saking karena proses-proses kognitif emosi perilakunya tidak ditemukan di kondisi nyata kehidupan, tapi juga di dalam dunia maya. Dan psikologi juga sudah mempelajari itu. Ya, PUBG, Laura, kata Laura. Aku mesti belajar sama anak-anak sekarang ini. Benar-benar deh. Nah, psikologi itu belajar emosi, seru kan? Jadi kita bisa, eh, bahkan kita bisa meneliti tentang kenapa dia merasa bersalah sekali ketika nilai nilai di sekolahnya jelek. Kenapa dia mau balas dendam? Ada apa yang terjadi? Kemudian, apa itu kasih sayang, arti pertemanan misalnya. Ternyata kalau pertemanan yang sehat, saya juga lebih sehat, lebih semangat ke sekolah. Terus menyadari apa yang kita lihat di sekitar kita, persepsi kita, cara pandang kita terhadap sesuatu. Ingatan. Kita ingat apa ya? Kalau tidur, kita mimpi. Mimpinya tentang apa ya? Atau kita punya impian apa? Atau kita belajar apa? Lalu masuk dalam ingatan kita dan sebagainya. Pengalaman masa lalu, bagaimana orang tua itu mengasuh kita, bagaimana guru bercerita, itu semua masuk dalam memori. Dan itu belajar dalam bidang psikologi seperti itu. Ya, kenapa anak jadi seperti ini? Oh, ternyata dia mengingat masa lalunya yang diberikan orang tua di masa dia kecil, dari lahir, TK, SD begini, ya SMA jadi begini. Karena di memorinya terjadi semua pengalaman itu diaduk kayak gado-gado gitu menjadi perilaku. Ya, belajar. Kita bisa eh, belajar juga tentang gimana sih pembelajaran itu, pengetahuan berkaitan dengan memori. Kemudian kita bicara kognisi, proses mental yang terlihat ya.
Sekarang udah ada AI dan sebagainya. Lalu kita juga bisa belajar atau mau cari tahu motivasi. Kenapa saya mau masuk di dalam Zoom ini? Itu bicara motivasi. Motivasi saya adalah supaya dapat sertifikat dari eh, perkumpulan peneliti belia. Oh, supaya saya mungkin bisa tahu apa itu ilmu psikologi. Yang benar gitu ya. Nanti ada kuisnya loh. Jadi adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini ya harus menyimak. Nanti ada kuis-kuis yang saya berikan dan hadiahnya tentunya bukan dari saya, tapi dari panitia. Nah, kemudian kita bicara mimpi, bicara diri. Ya, kenapa anak SMP SMA tuh banyak yang menolak misalnya aturan-aturan dari orang tua, dari guru, karena di masa-masa itu dalam masa-masa dibilangnya yang paling ingin tahu apa yang dia miliki itu menjadi bermakna atau tidak. Yang dia tahu, dia percaya, dan biasanya dia belajar dari orang-orang yang tidak memaksakan pada dirinya. Makanya di masa-masa itu dibilangnya kalau dalam psikologi perkembangan manusia ini masa-masa bisa terjadi bencana gitu. Nah, tentunya yang paling dipelajari adalah kepribadian, ya. Siapa yang lebih sering happy, siapa yang kurang happy dan sebagainya. Lalu bicara soal depresi, sekarang banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan maaf, suicide gitu ya. Stres atau anak sekarang ngomongin gini. Aduh, eh, mental gue lagi goyang nih gitu ya. Dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Itu keren loh. Kalau orang tua gini, apa sih Mbak ini anakku ngomongnya mental health kalau ketemu pasiennya tante, pasiennya ibu gitu ya. Kenapa ya ngomongnya mental health mulu? Itu bagus. Zaman kita dulu psikolog nggak laku Bu gitu ya. Tapi 5 tahun terakhir ini, apalagi sejak COVID, wah waiting list pasiennya. Karena mereka juga sudah menyadari bahwa ada sesuatu dalam diri saya sehingga bikin saya merasa saya kayaknya nggak sehat mental nih gitu. Nah itu juga dipelajari dalam bidang psikologi. Oke, nah kalian tentu tahu ya Albert Einstein. Pasti tahu banget dong Albert Einstein. Mungkin waktu kecil mukanya kayak gini nih Albert Einstein nih ya. Dia udah kecil-kecil udah pakai kacamata lebar, kayak kacamata renang dipakai buat ini ya. Udah orangnya pokoknya kalau saya dulu bilangnya ajib gitu ya. Tapi orang ini sangat jenius gitu ya. Bahkan dia berkata bahwa if we knew what we were doing, it would not be called research, would it? Jadi bayangkan dunia tanpa research. Kita terima gitu aja. Itu nggak mungkin. Bahkan Albert Einstein harus melakukan percobaan beratus-ratus kali untuk menjadi seorang scientist, seorang researcher. Ya, jadi saya percaya ada di data di sini dalam beberapa bulan ke depan, saya bikin riset ini, saya bikin riset ini dan sebagainya. Want to know, nah itu perlu dipupuk. Guru-guru juga perlu untuk memberikan, memuaskan keinginan anak dengan memberikan ilmu, mencoba melakukan sesuatu bersama mereka dan bermanfaat. Nah, jadi ilmu psikologi atau riset psikologi itu untuk mempelajari tentang gimana sih sehat mental itu yang isu sekarang, ya. Gimana bahagia tuh gimana sih? Ada yang bilangnya authentic happiness. Aduh, happiness aja pakai authentic segala, ya. Oh, di psikologi tuh ada yang bahagia yang hedon atau bahagia yang tidak hedon. Ada macam-macam definisinya, ya. Ada yang bilang, oke, bahagia tapi aku agak stres dikit. Nah, padahal sebetulnya kalau bicara bahagia harusnya nggak stres. Nah, jadi kalau ada dia tanya, jadi peneliti apa ini ya sekarang yang lagi booming ya? Pasti berkaitan dengan kesehatan mental, berkaitan dengan kebahagiaan gitu ya. Bayangin anak SMP bisa ngomong, Bu saya nggak bahagia nih. Emang bahagia tuh apa sih nah gitu ya. Perasaan dia hidupnya udah sekolah, ngerjain PR, makan, minum, tidur, main sama teman gitu ya. Dibandingin kita yang para ibu-ibu ini tugasnya lebih banyak mungkin ya. Bapak-bapak apalagi gitu ya dan sebagainya. Adik-adik yang ada di sini itu sudah bisa bertanya-tanya, ada apa dengan kesehatan mental saya dan sebagainya. Nah, ini dia topik-topik psikologi. Jadi di psikologi itu ya adik-adik ya dan ibu guru dan bapak guru semua, ada yang namanya American Psychological Association. Jadi ini asosiasi dari Amerika tentang psikologi yang isinya banyak saintis-saintis dalam bidang psikologi. Dan mereka juga ada eh, publikasi-publikasi yang secara internasional bisa diakses gitu ya. Dan bicara tentang topik-topik psikologi gitu ya. Nah, topik yang menjadi unggulan, nah itu tadi sosial media and the internet. Lalu bicara trauma, bicara stres, dan bicara bagaimana sih tempat kerja yang
sehat sehingga kita juga nyaman bisa bekerja di tempat itu. Nah, Mbak Ella kalau waktunya udah deket, kasih tahu saya ya. Takutnya nanti saya ini kelewatan. Masih oke, Bu Dian? Mantap. Nah, ini jadi topik-topik. Jadi kalau ada yang bisa mikir, duh gue stres nih. Emang kamu tahu stres itu apa sih? Gitu. Emang stres apa? Oh, ketika aku nggak bisa makan, ketika aku kurang tidur, ketika aku memikirkan dirinya, dirinya memikirkan aku nggak ya? Gitu. Ketika aku padamu, padamu aku atau gimana nih gitu ya. Dan sebagainya. Itu bisa membuat stres. Oh, ketika papa lupa telepon aku. Ketika mama lupa jemput aku di sekolah sehingga aku diantarkan guru. Lah, macam-macam lah. Nah, itu bisa diteliti. Stres itu apa menurut adik-adik Gen Z, ya? Stres itu apa menurut generasi yang lebih mungkin milenial dan sebagainya, gitu ya. Nah, nah ini lagi nih, ada friendship. Wah, kecil ya tulisannya, tapi saya yakin ada pasti bisa lebih lihat daripada saya, ya. Dan topik yang menarik sekarang adalah mindfulness. Bener nggak? Ya kan? Oh, harus mindful, harus mindful. Ngomong-ngomong mindful ya, Nur Aziza ya. Emang kamu tahu mindful itu apa gitu ya? Atau teman-teman yang lainnya di sini, Anya, ya, ada Nisa, ada Anggita dan semua teman-teman sini, bullying, ya, kecemasan, kemarahan, depresi, ya, kebahagiaan. Bagaimana perilaku setelah main video games lebih dari 3 jam itu bisa diteliti, ya. Lalu kenapa kalau perempuan itu berkumpul kok mirip semua ya kayaknya ya mukanya jadinya ya gitu ya. Oh, ternyata itu kalau pertemanan memang biasanya dilihat dari segi fisik dulu. Kemudian baru dilihat hobinya sama apa enggak. Kalau cowok, oh dia biasanya hobinya dulu sama enggak gitu. Saya kira ngumpul. Makanya biasanya kalau perkumpulan cowok-cowok lebih heterogen. Kalau yang cewek-cewek, rambut panjang, semua berjejer. Rambut pendek, semua berjejer. Karena physical appearance menjadi hal yang lebih penting bagi para perempuan daripada adik-adik yang laki-laki. Nah, itu dari risetnya juga dan sebagainya. Terus ada yang kelompok-kelompok yang malu, tapi rajin menulis, rajin belajar, nilainya bagus, tapi kok bisa nggak bisa gaul ya? Kenapa ya? Gitu. Apakah ada hubungan antara inteligensi gitu ya? Jadi diukur dengan dikasih soal matematik yang susah gitu ya, minta sama gurunya bikinnya soal yang susah banget gitu ya. Terus diukur kira-kira kepribadian dia tuh lebih apa? Introvert atau ekstrovert? Nah, itu ada alat ukurnya. Jadi banyak sekali yang bisa kita teliti dan kita pengen tahu. Oh, kenapa sih dia olahraga terus hidupnya? Bahkan dia bolos sekolah demi olahraga gitu. Oh, ternyata dia mengalami adiksi. Karena dalam olahraga itu kita punya hormon endorfin yang bikin kita bahagia dan dia ingin sekali untuk olahraga terus. Bagaimana sport berkaitan dengan well-being dan sebagainya. Jadi macam-macam sekali topik-topik ini gitu ya. Nanti kan saya boleh share PowerPoint-nya ya Bu Monika ya Mbak Ella ya. Nah, metode dalam penelitian itu bisa yang kuantitatif, bisa yang kualitatif. Jadi kalau kuantitatif itu kita pakai bisa melalui G-form, paper and pencil test, tapi pakai G-form gitu ya. Ada pertanyaannya nomor 1. Saya misalnya tidur jam 8 malam. Sangat setuju apa sangat tidak setuju? Sangat tidak setuju. Saya biasa tidur di atas jam 10 malam. Sangat setuju. Oh, ternyata dia mungkin bisa aja mengalami kondisi kesulitan tidur, gitu ya. Oh, ternyata ketika dilihat raportnya, diteliti, anak ini memang kurang baik raportnya. Kan di sekolah dia malah tidur, gitu. Jadi dia ternyata pulang sekolah, bukannya makan mandi, main game. Akhirnya ketagihan, sehingga rapotnya juga tidak baik, karena performa di kelas juga kurang oke. Nah, itu adalah penelitian-penelitian dalam bidang psikologi yang bisa diteliti secara kuantitatif contohnya. Kalau kualitatif, kita tanya, kita wawancara langsung. Kita mendengarkan cerita. Jadi kalau adik-adik itu atau bu guru, pak guru tekun untuk mendengarkan gitu ya. Karena mendengarkan itu butuh kemampuan kita juga untuk sabar. Sabar mendengarkan mereka yang bercerita tentang kondisi dirinya. Jadi kita wawancara, kita tanya apa yang terjadi, kenapa sulit tidur. Jadi nggak pakai jawaban-jawaban di G-form. Tapi kita tanya, atau dari G-form kita tanya lagi. Kita pengen tahu apa yang dia lakukan sih sebetulnya sebelum dia tidur. Sampai sulit tidur tuh dia ngapain gitu. Nah, itu penelitian kualitatif. Observasi, wawancara, eh,
bisa di-record gitu ya. Dan kita bisa izin juga mungkin di video. Nah, itu perlu perizinan yang lebih khusus. Kita bilangnya dalam psikologi adalah informed consent. Jadi kita izin kepada para partisipan dan ketika terjadi sesuatu setelah kita lakukan riset kepada mereka, mereka berhak untuk datang ke kita dan kita refer ke psikolog. Biasanya seperti itu. Penelitian-penelitian yang sifatnya sangat sensitif. Nah, kalau adik-adik mau meneliti ya, sebetulnya yang menarik untuk diteliti adalah remaja, ya. Kenapa remaja? Karena remaja itu yang sangat dekat dengan diri adik-adik sendiri. Jadi kamu sebaiknya mengembangkan keingintahuan untuk memahami dirinya sendiri. Kenapa ya? Kok gue kayaknya geek banget ya, main game depan komputer bisa lama-lama. Mah, keyboard main game aku rusak, beliin dong mah yang bling-bling dong yang ada nyala-nyala. Jadi kalau malam tuh nyala. Ya udah nggak apa-apa dikasih sama orang tuanya gitu. Padahal anaknya tuh udah bisa memanipulasi. Daripada nanti mataku sakit mah, padahal itu sebetulnya bohong gitu ya. Nah, itu penelitian-penelitian seperti itu. Atau eh, pada ya Gen Z atau Gen Alpha. Jadi kalau adik-adik meneliti, nggak usah neliti ibu-ibu, bapak-bapak. Neliti yang di usia adik-adik aja. Bu guru juga mungkin bisa meneliti di usia-usia yang terjadi pada anak-anak murid atau Pak Guru ya. Karena supaya bisa membantu juga nanti apa yang terjadi sih pada diri mereka. Karena dengan meneliti kita jadi tahu jawaban. Dari jawaban kita bisa tanya lagi. Terus begitu sampai mendapatkan sebuah kepastian yang sebetulnya di dunia ini yang pasti dan yang tidak pasti. Jadi sebetulnya kalau kita mau meneliti, kita paling tidak berusaha untuk memastikan sesuatu. Ya, kita kunci tep gitu. Oke, kita pengen tanya lagi, kita mau teliti lagi. Kita tanya lagi, lakukan riset lanjutan dan sebagainya seperti itu. Memang butuh effort dan passion yang sangat kuat untuk melakukan penelitian. Nah, ini contoh-contoh riset psikologi. em, Bagaimana efek dari peer, ya peer group terhadap respon saraf dan perilaku pada sosial media. Ya, jadi ini tadi yang berkaitan dengan semakin banyak yang nge-likes gitu ya, semakin dia juga nge-like ngikut-ngikut. Jadi dia lihat orang lain itu pada nge-like nggak? Oh iya nge-like, udah saya ngikut nge-like juga. Jadi yang nge-like foto kamu sampai 1.000 peserta, 1.000 penonton, itu belum tentu mereka emang suka, tapi karena ikut-ikut aja, oh ini udah banyak yang nge-like ya, udah gue ikut nge-like. Jadi bagaimana pengaruh eh, orang-orang lain yang secara virtual, mungkin bahkan kamu nggak kenal, gitu ya, itu bisa membuat akhirnya menyukai foto-foto yang ada di dalam media sosial, ya. Either itu fotonya netral atau foto-foto yang risky behavior, perilaku-perilaku yang tidak disarankan, ya, dan tidak baik, tidak boleh adik-adik. Kalau minum air putih boleh, gitu ya. Kalau makannya coklat boleh, ya, tapi jangan banyak-banyak. Nah, ada lagi penelitian lain yang berkaitan dengan bagaimana sosial media itu berpengaruh terhadap kesejahteraan pada remaja, gitu ya. Nah ini, oh ternyata itu tadi eh, penelitian bisa mengatakan bahwa kalau dia menggunakan sosial media itu bisa eh, punya efek kepada emosinya terjadi pada mereka. Mereka bisa menjadi eh, feel better atau tidak better gitu ya, atau malah makin merasa tidak nyaman gitu ya dengan adanya sosial media gitu ya. Nah, penelitian lain juga ada yang mengatakan bahwa kalau anak-anak yang introvert, mereka lebih rame ketika di sosial media karena mereka tidak bertemu secara face to face interaction gitu ya. Tapi kalau misalnya eh, anak-anak yang ekstrovert, mereka lebih memilih untuk berinteraksi secara pertemuan secara langsung. Gitu. Makanya agak bingung, kok dia kalau main game rame banget ya di chat apa ya, pas di kelas diem. Dep. Nah, itu jadi efeknya juga bisa berpengaruh terhadap cara-cara berkomunikasi. Bahkan saya sebagai eh, pengajar juga melihat perubahan mahasiswa yang tidak pernah mengalami COVID dengan mahasiswa yang mengalami COVID. Perilakunya juga jauh berbeda. Gitu. Oke. eh Nah, ini
Jadi bisa juga nanti di slide itu ada linknya ya, teman-teman nanti bisa lihat dari scientific reports misalnya. Banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa dibaca. Apakah sudah sampai di slide lagi, Bu Ella? Gimana Bu Dian? Sekarang masih masih di slide ya? Masih di slide Bu. Masih ya. Oke. Nah, sekarang bicara persahabatan. Mengapa persahabatan dapat menjaga kita tetap sehat? Nah, ini menjadi menarik juga. Eh, Beberapa waktu lalu saya menulis juga di sebuah artikel ilmiah ya, bahwa riset-riset itu, jadi saya membaca dari jurnal-jurnal dan pengamatan. Pertemanan itu membuat seseorang menjadi sehat mental atau tidak? Ya, ternyata bukan pertemanan ini saja, tapi pertemanan yang juga sehat. Jadi kita kalau berteman harus memilih apakah dia bisa menghargai diri kita, apakah pertemanan itu bisa membuat diri kita merasa terpuruk atau tidak disukai. Ketika kita tidak nyaman dan merasa tidak disukai dalam pertemanan itu, maka sebaiknya kita melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Apalagi di usia-usia Gen Z ini, penelitian ini penting. Sehingga mereka jadi tahu kepada siapa mereka berteman, kepada siapa mereka tetap berteman tapi distance. Karena pertemanannya toksik. Ini penting sekali edukasi-edukasi seperti ini dan psikologi biasanya melakukan edukasi seperti ini. Jadi the science of why friendship keep us healthy. Gitu ya. Ini menarik. Nah, riset saya itu berkaitan dengan relationship biasanya. Kemudian, nah ini riset yang saya lakukan dengan eh, mahasiswa saya. Waktu itu kita presentasi di UGM di Cross Cultural Psychology Seminar tahun 2019. Ini bagaimana ternyata stres minor internal. Kalian tahu nggak adik-adik dan ibu bapak guru? Stres internal minor itu apa? Stres sehari-hari, ngerjain PR, nyuci piring, ya, terus kemudian nyuci baju, jemur. Itu stres yang ternyata walaupun minor bentuknya, tapi justru membuat terjadinya kondisi-kondisi tidak nyaman dalam hubungan romantis, gitu ya. Karena saling menyalahkan. Kok nggak cuci piring sih? Kok nggak beresin tempat tidur? Kok nggak beresin buku pelajaran? Akhirnya jadi berantem sama mamanya. Misalnya gitu dan sebagainya. Jadi ini penelitian yang cukup menarik. Ya, hasilnya memang apa sangat berkaitan dengan bagaimana kepuasan dalam hubungan romantis pada pasangan. Seperti itu. Ya, lalu juga eh, bagaimana kita ada penelitian tentang berkaitan dengan trauma, gitu ya. Banyak sekali mahasiswa yang sekolah di kampus-kampus gitu ya ternyata punya sejarah traumatik. Ya, traumatik itu membuat mereka menjadi terhambat untuk belajar. Nah, itu sekarang banyak sekali terjadi. Jadi kalau misalnya kita mengalami trauma, contoh sulit tidur gitu ya, tidak bisa konsentrasi dan sebagainya, ada apa-apa nih, segera datang ke psikolog ya. Makan gak nafsu gitu ya, atau makan jadi berlebihan dan sebagainya. Nah, itu perlu diteliti. Kenapa kok jadi perubahan perilaku ya? Antara yang dia dulu baik-baik aja, kok 6 bulan terakhir ini kalau dilihat atau 1 bulan terakhir ini, kok dia jadi nggak mau ngobrol sama kita ya? Kok menghindar ya? Ada apa? Oh, ternyata mungkin ada salah satu dari kita yang menyakiti dirinya, gitu. Dan itu harus diteliti. Apa yang terjadi? Nah, itu bisa terjadi dengan kondisi-kondisi pertemanan di kampus-kampus, gitu ya, atau juga di antara pegawai fakultas, dosen, guru, dan sebagainya. Nah, ini juga stres akademik dengan well-being pada mahasiswa di Amerika Serikat terjadinya pandemi COVID. Nah, ini juga ada riset yang mirip pada siswa-siswa di high school juga ada ya. Hasilnya mirip-mirip bahwa pada saat COVID itu sampai ada surat Bu Monika, Mbak Ella, bahwa kita sebagai dosen pengajar tidak boleh menekan para mahasiswa kita karena tingkat stres meningkat. Jadi artinya tugas-tugas juga harus diperingan. Apalagi tidak semua mahasiswa punya pulsa internet. Mereka yang ada di pelosok-pelosok di Indonesia mungkin terhambat dengan kondisi itu. Jadi tugasnya boleh disubmit, dibuat lebih mudah sehingga kita juga tetap bisa baca, mereka tetap bisa mengerjakan. Karena akademik stres itu juga membuat
ketidaknyamanan di dalam diri para siswa-siswa ini. Nah, itu makanya banyak kan tingkat stres meningkat ya pada saat COVID itu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai menurun. Tapi pada saat COVID itu betul-betul sangat meningkat gitu ya. Walaupun sekarang juga masih ada gitu ya. Tapi di saat pandemi memang eh, sangat sangat tinggi gitu. Nah, nah ini dia nih video game. Tadi ada yang jawab ya Radit ya. Mabar ya Radit ya. Main bareng gitu ya. Kalau misalnya kita eh, apa main bareng, kadang-kadang lupa kan dipanggil mamanya atau dipanggil orang di rumah, dipanggil papanya atau adiknya, kakaknya. Udahlah, mereka manggil mau ngapain sih? Pokoknya aku mau main game. Nah, ternyata riset-riset dulu ada tokoh namanya Bandura. Ya, Bandura itu dia riset melihat bagaimana seorang anak kecil di bawah 10 tahun diberikan video game memukul-mukul boneka. Oke. Dah, setelah itu dikasih bonekanya beneran. Dilihat perbedaan laki-laki dan perempuan. Percaya tidak siapa yang lebih agresif? Yang perempuan. Bahkan sampai ditusuk bonekanya. Gitu. Jadi, permainan game itu harus berhati-hati. Ada batasnya dan ada edukasinya. Karena bisa membuat kita punya perilaku-perilaku menyimpang dan tanda kutip agresif. Dan itu membuat, kalau saya bilang, kepribadian yang luka. Dan itu menjadi PR kita bersama. Jadi adik-adik calon-calon saintis di sini ketika mencoba meneliti, dekatkan dengan apa yang adik-adik lakukan. Adik-adik suka nonton video game, suka main game. Oke, kita teliti itu. Oh, adik-adik suka misalnya nonton seri-seri film. Teliti tentang itu. Sehingga tahu efeknya pada perilaku kalian, pada pemikiran kalian, dan pada emosi yang ada pada diri kalian itu seperti apa. Jadi belajar untuk memahami itu. Nah, judi online di kalangan remaja juga sangat booming sekali gitu ya. Penelitian ini nggak cuma di eh, Spain gitu ya, di Spanyol gitu ya. Kita nggak mau ngelihat siapa itu. Siapa pemain bola yang dari yang terkenal? Ronaldo ya. Ya bener nggak Yovan? Nah, jadi problematika judi online di kalangan remaja ini juga menjadi masalah yang perlu dicegah, gitu ya. Masalah yang perlu diteliti dan perlu ditelaah lebih dalam, gitu ya. Karena sekarang sosial media itu kan membentuk adik-adik semua untuk bisa mempelajari bagaimana efeknya pada perilaku, ya. Di sosial media itu kan orang cantik, orang pintar, semua sudah terbentuk. Image-nya seperti itu. Itu perlu diteliti. Apa iya memang seperti itu yang menjadi patut dicontoh. Nah, itu perlu juga dilihat. Lalu ketika berusaha untuk menjadi mirip dengan yang ada di media sosial, tokohnya, bentuknya, idolanya dan sebagainya gitu ya. Sampai ke Korea misalnya ke fandom dan sebagainya gitu ya. Nah, itu menarik. Ini bisa berefek ke perilaku. Nah, itu perlu diteliti juga ya. Sampai dia jadi pengen punya uang, akhirnya ikut judi online untuk mendapatkan image yang diharapkan oleh orang-orang sekitar. Nah, itu yang perlu diteliti juga bisa seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan oleh kalian adalah mengamati fenomena yang paling menarik. Fenomena apa yang dekat sama diri kalian, yang membuat kalian bertanya-tanya, apa yang terjadi pada diriku? Pada diriku aja dulu, ya. Lalu menentukan apa yang mau diteliti. Oh, mungkin perasaan senang. Oh, emosi saja kita fokus pada emosi. Cari alat ukur tentang emosi, sedang senang, sedih, jijik, marah, dan sebagainya. Atau mungkin bahagia. Ya, objek diteliti apa? Ya, ketika mendapatkan PR dari guru deh, gitu aja. Bagaimana perasaan ketika mendapatkan PR dari guru? Apakah senang, sedih, bahagia, sebel, atau jijik? Gitu ya, Bu Guru ya. Pak Guru ya, gimana Bu Eva gitu ya? Atau bagaimana cara guru memberikan PR? Wajahnya apakah sebal, marah, senang? Guru juga capek loh untuk koreksinya. Jadi sebenarnya sama-sama gitu. Nah, kamu lihat bagaimana interaksi pemberian PR, efek emosi pada anak-anak sehingga hasilnya diukur lagi, nilainya bagus nggak?
gitu. Kalau dilihat dari cara guru memberikan PR. Nah, itu bisa sangat dekat dengan diri adik-adik semua. Metodenya bisa menggunakan G-form, menggunakan kuantitatif atau kualitatif dengan melakukan wawancara, gitu ya, dan sebagainya. Dulu saya ingat tahun lalu itu macam-macam sekali ini penelitian-penelitiannya. Sampai saya juga, wah, ini penelitian anak SMA ya. Kok berasa kayak saya lihat mahasiswa saya presentasi ya gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi saya rasa adik-adik pasti juga sudah merasa ingin tahu apa yang terjadi pada diri kita dan lingkungan sekitar kita. Ya, ada apa dengan psikologi dan kita. Nggak cuma ada apa dengan cinta aja. Nah, tentukan siapa yang diteliti. Udah, seumuran kalian aja. Dan jangan lupa menentukan waktunya. Berapa lama penelitian ini dilakukan. Gitu ya. Lalu dana penelitiannya seperti apa. Cari yang paling mudah, tidak menyusahkan. Gitu ya. Dan bisa diteliti bahkan melalui G-form saja. Ya. Lalu tentukan rewardnya apa. Kalau teman-teman aja rewardnya cincai lah. Gitu ya. Saling isi aja kuesioner nanti. Kamu bikin, aku isi. Kamu isi juga tapi ya. Gitu. Ya bisa diatur lah gitu ya. Lalu pikirkan riset yang kalian buat ini apa impact-nya, future work-nya seperti apa gitu. Apa yang harus aku lakukan di masa depan kalau aku riset ini dan efeknya bagaimana kepada masyarakat di sekitar kita, terutama pada diriku. Karena sebetulnya kalau menjadi seorang researcher itu bertanya-tanya tentang fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita yang sangat dekat dan berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi pada diri Anda sendiri sebetulnya. Makanya kalau anak skripsi riset itu Bu Monica, Mbak Ella, dan semua teman-teman Bu Guru ya di sini, pasti berkaitan dengan kondisi dia gitu. Kenapa kamu meneliti ini? Karena saya begini Mbak gitu. Oh jadi sebenarnya dia belajar psikologi sekalian berobat berjalan gitu. Dosennya juga sama sebetulnya. Nah sekarang kita udah sampai di sesi tanya jawab. Yo, tadi udah pasti belajar kan dengan slide yang diberikan sama Budian ya. Eh, Tadi pasti anak-anak nih kalau Gen Z bisa cepat banget nangkepnya gitu. Saya boleh langsung pertanyaan atau mungkin ada yang mau disampaikan Mbak Ella? Oke. Eh, bisa baca lagi slide yang akan dikasih sama Ibu Dian ya. Bu Dian nanti akan share di chat box untuk slide-nya di PDF. Lalu bisa di-download, dibaca lagi, dicoba dulu karena kalau misalnya penelitian cuma dibacain doang teorinya kan namanya bukan penelitian ya. Kalau nggak mulai-mulai sama juga bohong. Jadi memang harus dimulai dulu sambil dicek lagi, belajar lagi, bisa diskusi dengan guru pendamping pastinya ya. Mudah-mudahan bisa ikutan di LPB 2024 atau 2025 karena LPB insya Allah ada terus 2000 setiap tahun ya. Gitu. Kak Ella, mungkin ada closing statement dong dari Bu Dian dong Oh boleh buat boleh kita boleh. juga. Ini belum belum pada bubar kan? Belum, Oke. nih Dari mumpung masih Bu ada. Dian, punten. Siap. Ada closing statement nggak untuk menutup lebih cantik lagi malam hari ini? Untuk pesan-pesan Bu untuk yang mau lomba. Cie. Iya, jadi menurut saya gini, kalau adik-adik mau meneliti, satu, coba melihat kepada diri sendiri dulu. Lihat pada diri sendiri, apa yang terjadi pada diriku. Nah, cobalah teliti apa yang terjadi, amati, ya, dan nikmati itu, lalu searching dulu kata-kata kuncinya. Nah, setelah itu baru mencoba untuk menentukan objek penelitiannya seperti apa, lalu siapa partisipannya, dan metodenya. Terus melakukan penelitian, karena ketika Anda menjadi seperti itu, suatu hari Anda akan menjadi Einstein untuk diri Anda sendiri. Wih, mantap. Terima kasih Ibu Dian closing statementnya. Karena waktu juga, jadi kita sudahi saja untuk webinar kita yang ke-6 malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua, Bapak, Ibu, adik, kakak yang sudah hadir di malam hari ini. Semoga bermanfaat semua materinya. Dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan berkati.